Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Iliyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat An-Nisa ayat 131, halaman 99. An-Nisa ayat 131. Jika dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya khususnya kepada para suami, untuk berbuat adil, ya, atau untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu bentuk ketakwaannya itu, atau yang salah satu ciri bahwa seorang suami itu bertakwa, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperlakukan istrinya itu dengan baik gitu. Kalau di ayat lain itu ada redaksinya begini, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah mereka, istri-istri kalian itu dengan ma'ruf, dengan baik. Atau bahasa lainnya itu, perlakukanlah mereka itu dengan adil, ya. Terlebih khusus kalau istri yang dimilikinya itu lebih dari satu. Nah, itu perintah Allah yang ditujukan kepada para suami itu, Pak. Karena bagaimanapun yang namanya istri itu adalah amanah itu. Sampai-sampai kan dalam khutbah wada, khutbah penutupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu berkali-kali menyebut ittaqu fin nisa, ittaqu fin nisa. Takutlah kalian kepada Allah dalam hal memperlakukan istri-istri kalian, karena kalian mengambilnya itu sebagai amanah gitu, Pak. Amanah yang Allah pikulkan di atas pundak kita. Banyak suami itu masuk neraka gara-gara memperlakukan istrinya tidak baik. Nah, makanya di ayat 131 ini nih Allah berfirman nih. Jadi salah satu rahasia nih kenapa muncul kalimat seperti ini. Walillahi, dan hanya milik Allah lah. Jadi kalau li itu harful milki, Pak. Kalau harful milki disimpan di awal itu fungsinya litahsis, untuk mengkhususkan, atau lil hasr, untuk membatasi. Maka maknanya itu hanya, dan hanya milik Allah lah. Beda dengan begini, Allahu lahu mulkus samawati wal ard. Itu penekanannya beda itu, Pak. Jadi hanya milik Allah lah ma, segala sesuatu. Nah, ini maknya lil asya, ini menunjukkan sesuatu secara umum gitu. Fi, yang ada, as-samawati, di seluruh langit, ya, baik langit ke-1 ataupun langit berikutnya.
Wama dan segala sesuatu fil ardi yang ada di seluruh bumi, baik bumi dalam arti dataran tinggi ataupun dataran rendah ya, pegunungan ataupun lembah, itu semuanya milik Allah. Nah, salah satu hikmah atau rahasia kenapa muncul kalimat ini, Bang? Karena biasanya begini, orang berlaku sombong gitu, Pak. Salah satu bentuk kesombongan itu manakala seseorang memperlakukan orang lain dengan tidak adil gitu. Salah satu bentuk kesombongan itu manakala seorang suami memperlakukan istri-istrinya itu dengan tidak adil gitu. Nah, salah satu pemicu orang berbuat seperti itu karena merasa gitu, Pak, bahwa dirinya itu adalah pemilik gitu. Jadi suami merasa memiliki, ya, merasa bahwa dirinya itulah yang memiliki harta gitu. Ini rumah saya yang beli gitu. Ini kendaraan saya yang beli, yang memberikan nafkah saya gitu, yang memberikan kecukupan saya. Nah, karena dia itu merasa bahwa dirinya itu pemilik, maka muncullah tuh sifat sombong itu. Muncullah kalau di ayat yang 128 kemarin tuh, nusuz au i'radan itu. Suami itu berbuat nusuz, yaitu menelantarkan istri atau berpaling dari istrinya tanpa alasan yang dibenarkan. Karena tadi dia merasa bahwa dirinya itu pemilik gitu. Nah itu didinya mah pan diparaban ku saya, kumaha saya, weh atuh gitu. Nah itu, Pak. Maka diingatkan nih oleh Allah, saya ini pemilik asli semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi gitu. Atau apa yang kamu miliki itu hanyalah titipan dari saya gitu. Apa yang kamu miliki itu belum seberapa dengan apa yang saya miliki gitu. Ini rata-rata, Pak, seringkali ayat pernikahan itu diikuti dengan kalimat walillahi ma fis samawati wa ma fil ar gitu. Itu dalam rangka mengingatkan khususnya kaum lelaki bahwa sekalipun dirinya itu adalah qawim ya. Qawim itu pemimpin, Pak, dalam rumah tangga, tetapi harus memperlakukan istrinya itu dengan baik, dengan adil. Walaqad dan sungguh-sungguh nih wasoina, wasiat, Pak. Waso plus nahnu digabung jadi wasoina, dan sungguh-sungguh kami telah mewasiatkan. Wasiat itu kan bisa bermakna perintah gitu, Pak. Dan sungguh kami telah perintahkan, telah kami syariatkan, alladzina kepada orang-orang yang utul kitab, diberikan Alkitab, baik itu bangsa Yahudi ataupun bangsa Nasrani. Di sini disebutkan utul kitab itu. Sering kita sampaikan ketika di Al-Qur'an disebut utul kitab, itu berbeda dengan ketika di Al-Qur'an disebut ahlul kitab itu. Jadi disebut utul kitab itu di situ menunjukkan bahwa adanya kerelaan
ataupun adanya respon positif dari mereka untuk menerima, memahami dan mengamalkan kitab suci yang Allah perintahkan, yang Allah turunkan kepada mereka. Itu kalau disebut dengan utul kitab. Kalau disebut ahlul kitab itu kesannya di situ tersirat ada sebuah kesan negatif. Diberi kitab tetapi tidak mengamalkan kitab, nah itu disebut ahlul kitab. Jadi telah kami perintahkan kepada mereka orang-orang yang kami berikan kitab, baik Taurat, Injil atau Zabur, dengan penuh kerelaan. Itu utuh Pak. Ingat, kita sering sampaikan beda antara utuh dengan i'ta. Min qablikum, sebelum kalian, sebelum kita lah umat Nabi Muhammad Pak. Wa iyyakum, kata wasoinanya ngikut Pak. Jadi walaqad wasoina iyyakum. Begitu pula kami telah wasiatkan kepada kalian. Begitu pula kami telah perintahkan kepada kalian, wahai umat Nabi Muhammad wahai umat Islam. Apa perintahnya itu? Anittaqullah. Asalnya itu an plus ittaqullah Pak. Nah, karena setelah an itu taknya sukun bertemu dengan huruf sukun Pak, maka nunnya dihidupkan jadi anittaqullah. Supaya kalian itu bertakwa kepada Allah. Jadi sama Pak, perintah Allah kepada umat Nabi Muhammad dengan perintah Allah kepada umat-umat terdahulu, baik yang tercantum dalam Al-Quran ataupun kitab-kitab sebelumnya, secara garis besarnya sama. Supaya kalian, wahai khususnya para suami, itu bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah jika memperlakukan istrinya dengan tidak baik jika tidak berbuat adil kepada istrinya. Wa in, dan jika takfuru, kalian kufur kalian menolak kalian ini tidak mengindahkanlah atau mengingkari itu. Tentu bentuk kekufurannya beda-beda, sesuai sejauh mana seseorang itu mengabaikan wasiat-wasiat Allah, perintah-perintah Allah yang tercantum dalam kitab suci, atau sesuai sejauh mana seorang suami itu memperlakukan istrinya dengan tidak baik. Jadi seorang suami ketika memperlakukan istrinya dengan buruk itu bentuk kekufuran, kufur terhadap amanah Allah, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Istri itu kan nikmat itu Pak. Nah, maka ketika dia itu memperlakukan dengan buruk, dia itu kufur. Nah, bentuk kekufurannya beda-beda setiap suami itu. Diingatkan lagi nih oleh Allah nih, fa inna, maka sesungguhnya lillahi, hanya milik Allah lah, ma, segala sesuatu, fis samawati, yang ada di seluruh langit, wama, dan segala sesuatu, fil ardi, yang ada di seluruh bumi. Nah, kenapa muncul kalimat ini lagi-lagi? Bahwa orang itu biasanya melakukan kekufurannya, salah satu bentuk kekufurannya itu
Kalau tadi kita sampaikan kesombongan lah, arogansi seorang suami terhadap istri, itu salah satu pemicunya karena suami itu merasa berjasa besar dalam menghidupi keluarga, memberikan nafkah kepada istri. Padahal itu kan sebetulnya begini, suami itu posisinya sebagai keran saja, apa keran, hanya posisinya sebagai pengalir rizki Allah saja. Jadi rizki Allah titipkan di tangan suami gitu. Makanya kenapa di hadis banyak dikatakan bahwa orang yang menikah itu Allah akan memberikan kecukupan. Salah satu rahasianya begitu. Ketika orang itu menikah, maka rizki si istrinya itu Allah titipkan kepada dirinya gitu. Jadi sebetulnya ketika seorang suami gini, supaya dalam bahasa kita mah tara aya caritana nu ngaranna bujang beunghar cenah kitu tah. Sok aya bahasa kitu di kita itu. Ya karena bisa kemungkinan yang namanya bujang itu rata-rata kan merasa belum punya tanggung jawab, Pak. Mungkin kerjanya santai, kalau dapat uang mungkin boros, Pak. Atau barangkali tidak berpikir bagaimana masa depan dan lain sebagainya. Beda dengan seorang yang sudah menikah, dia berpikir punya tanggung jawab, kerja harus lebih giat, kemudian memanage waktu, memanage keuangan harus matang dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi ini diingatkan oleh Allah, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lamun cek bahasa orang Sunda mah nu dewek gitu tah. Nu kula cenah gitu. Segala sesuatu yang ada di seluruh langit dan yang ada di seluruh bumi, ente mangan saukur katitipan unggul ku saya gitu. Wa kana Allahu, dan adalah Allah goniyan, zat yang maha kaya, hamidan, zat yang maha terpuji. Nah ini dua asma Allah nih Pak nih. Kalau Bapak baca dalam asma wa sifat akan ditemukan asma Allah itu Al-Ghani, Al-Hamid. Makanya kalau Bapak meminta kekayaan, bagusnya tidak hanya cukup ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani. Boleh sih boleh. Cuman alangkah bagusnya kalau disebut lagi ya Hamid, ya Hamid, ya Hamid. Kenapa? Ya kita belajar dari asma Allah. Dalam Al-Quran seringkali kata Goniyun digandeng dengan kata Hamidun gitu. Kenapa? Karena sangat sulit Pak, sangat sulit. Yang namanya kita manusia kalau sudah kaya tetap terpuji susah itu Pak. Susah sekali bagi orang kaya kalau dia itu memiliki sifat terpuji. Maka mestinya belajar dari Allah. Allah itu maha kaya tapi maha terpuji Pak. Ayeuna mah tuh jelema boga motor ada alus seutik polontong di jalan gitu. Boga mobil alus seutik polontong di jalan gitu. Boga imah alus seutik ngabere gege leumpang gitu. Padahal duit teh sabaraha, imah teh sabaraha. Allah itu menggandengkan tuh, Allah itu ya maha kaya, ya maha terpuji gitu. Jadilah orang yang terpuji sekalipun barangkali dititipi banyak harta. Itu perpaduan yang sangat bagus Pak. Makanya nih dalam hadis qudsi kan dikatakan begini, Allah itu mencintai orang miskin
yang rendah hati, tapi lebih mencintai orang kaya yang rendah hati. Orang miskin rendah hati mungkin sangat bisa, karena potensi untuk sombongnya nggak punya dia, modal sombongnya nggak punya, duitnya nggak punya dia tuh. Tapi kalau orang kaya rendah hati itu lebih dicintai oleh Allah, karena dia punya modal untuk sombong gitu. Diwakanallahu ghaniyan hamida. Nih saya ini walaupun pemilik segalanya, tetap saja saya ini maha terpuji. Nah itu Pak. Ayat berikutnya, walillahi, dan hanya milik Allah lah ma segala sesuatu. Diulang lagi ya Pak ya, sampai 3 kali ini Pak, sampai 3 kali. Makanya nih bisi hiji waktu atau sekarang juga ya. Sekarang ini kita nih para suami itu harus banyak introspeksi diri, berbenah diri, bagaimana memperlakukan istri dengan baik. Terlebih-lebih kalau ke depan barangkali ada niatan rencana untuk nama jadi 2 jadi 3 nih. Kata kunci memperlakukan dengan baik harus dipegang itu Pak. Jadi jangan sampai begini. Kalau mau nyunah kepada Nabi, Nabi itu kan istrinya seberapa Pak? Berapa? Yang mau bisa poligami istri Nabi itu apalah tuh. Nabi itu kan tidak nambah satu lepas satu Pak, gitu ya, nggak nambah istri muda lepas yang tua, kan nggak begitu. Nabi itu kan semuanya dipegang oleh Nabi, tidak ada yang lepas kan. Nah di kita mante nama istri kedua lepas nuka hiji gitu, nama istri nuka tilu lepas nuka dua, kan gitu Pak ya. Nabi itu nggak ada yang lepas Pak, itu nu kata kunci dipegang itu Pak. Kenapa Nabi itu kok tidak ada yang lepas? Nah, kuncinya itu karena beliau itu ittaqullah gitu, bertakwa kepada Allah. Salah satu bentuk ketakwaannya itu memperlakukan istrinya itu dengan baik, dengan adil itu. Jadi diingatkan lagi nih, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik saya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu. Ente mah tidak punya apa-apa gitu. Wa kafa, dan cukuplah billahi Allah wakila, sebagai wakil itu. Cukuplah Allah sebagai wakil, sebagai pengayom, sebagai pelindung, sebagai pengcover semua keperluan. Satu ayat lagi, in jika yasa, dia berkehendak. Nah, siapa yang berkehendak di sini? Allah. Iyasa, jika dia berkehendak, jika dia Allah berkehendak, yudhibkum, niscaya Allah akan menghilangkan. Dahaba itu pergi itu identik dengan hilang, atau bisa juga memusnahkan. Ayyuhannas, wahai sekalian manusia. Ini ada 2 penafsirannya. Jika Allah berkehendak, jika Allah mau, bisa saja Allah itu memusnahkan seluruh manusia. Manusianya yang dimusnahkan oleh Allah. Atau bisa juga dipahami begini, jika Allah berkehendak, bisa saja Allah itu memusnahkan, menghilangkan apa yang ada di tangan manusia, apa yang dimiliki oleh manusia. Kan ini sama Pak, mengingatkan dengan yang tadi tuh. Jadi barangkali nih ada orang di dunia ini yang diberikan oleh Allah kecukupan harta, atau barangkali ada di dunia ini seorang suami yang oleh Allah diberikan kecukupan harta, lalu dia berbuat sombong, arogan itu.
Kata Allah teh kalau saya mau bisa saja saya lenyapkan dalam sekejap gitu. Nah gitu Pak, ente punya istri 4 bisa saja ditinggalkan oleh 4-empatnya gitu, dalam sekejap itu. Rumah mewah yang Anda miliki bisa saja saya lenyapkan dalam sekejap. Sama mengingatkan juga nih, biar kita itu tawadu gitu Pak, biar kita berbuat adil, bertakwa kepada Allah. Wayati, dan dia Allah akan mendatangkan bi akharin, dengan manusia yang lain yang lebih baik, dengan manusia yang lain yang suka berbuat adil, dengan manusia yang lain yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di ayat lain itu kan begini nih, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasaufa ya'tillahu biqaumin. Itu wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian itu murtad dari agama gitu, dari Islam, bagi Allah itu mudah saja melenyapkan kalian lalu diganti dengan kaum yang lain yang lebih baik gitu. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Allah mencintai mereka dan mereka pun bertakwa kepada Allah. Wa kana Allahu, dan adalah Allah ala zalika, terhadap yang demikian itu qadiron, maha kuasa. Kecil gitu ya, cetek bagi Allah itu untuk menyelamatkan manusia, untuk melenyapkan manusia dan mengganti manusia dan mengganti dengan manusia yang lain, atau untuk melenyapkan apa yang dimiliki oleh manusia dan dipindahkan kepada manusia yang lain, melenyapkan dari satu orang apa yang dia miliki lalu Allah pindahkan kepada orang lain. Kan banyak malah dalam hidup kita sering temukan, ada orang yang kemarin kaya besoknya jadi miskin, bulan yang lalu kaya besoknya jadi miskin. Banyak juga yang sebaliknya, orang yang hari ini miskin besoknya kaya, bulan depan jadi kaya. Sangat mudah bagi Allah itu, karena Allah itu punya sifat qadir. Ya qadir, maha kuasa Pak, maha mampu segalanya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.